Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para guru besar, para tuan guru, seluruh jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, baik jajaran Syuriah maupun Tanfidiyah, seluruh Banom, seluruh tokoh yang hadir pada kesempatan yang insya Allah penuh dengan keberkahan di siang hari ini. Hadirin hadirat muslimin muslimat nahdiyin nahdiyat hafidhakumullahu jami'an. Kita senantiasa berharap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sihah wal afiat dan membawa iman Islam husnul khatimah. Para masyayikh, para tuan guru, para guru besar dan seluruh yang hadir, beberapa waktu yang lalu saya tidak sengaja menemukan satu artikel tentang manuskrip naskah kuno yang tertulis tahun 1719. Masehi. Manuskrip ini adalah tentang jejaring ulama di Nusantara yang kategorinya menurut Bapak Guruta Ahmad Baso kategori manuskrip atau naskah Bali Lombok. Jadi ada jejaring yang di situ dibagi per zona. Jadi wilayah Jawa, Bali, Lombok, Ternate dan seterusnya hingga Papua yang memetakan tentang jejaring ulama, para penerus Wali Songo, khususnya ulama dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang cukup menarik kita pada kesempatan hari ini adalah tentang kegelisahan penulis manuskrip tersebut dengan berulang kali menyebut nama Sunan Giri, nasihat Sunan Giri, bagaimana seharusnya kita menjaga sejarah tentang jasa ulama yang secara khusus disebut keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, penerus perjuangan Wali Songo. Di sini kami dapat membaca bahwa jejaring itu sudah terbangun sejak lama, yang kemudian dikokohkan, dilanjutkan kembali di era Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Bagaimana beliau sangat rajin murasalah, koresponden dengan para tuan guru, para ulama di sini. Dan tidak heran kalau kemudian di Pulau Lombok ini warga NU-nya cukup banyak, karena memang dari sejarah panjang tersebut kita bisa kembali membaca hubungan ruhani, hubungan tidak hanya secara tertulis, tapi kami yakin beliau adalah
seorang arif billah, para wali Allah, kekasih Allah yang saling terhubung ruhani mereka. Dan keberkahannya kita rasakan pada hari ini. Alhamdulillah. Apa yang menarik dari manuskrip tersebut? Tentang boleh dikata kong kali kong atau konspirasi antara neo-feudalisme dengan kolonial waktu itu untuk menghapus sejarah perjuangan para ulama pewaris perjuangan Wali Songo Dzurriyyah Rasulillah. Seakan kejayaan teritorial Nusantara ini tanpa ada jasa mereka. Nah, kalau kita pernah dan sering mendengar slogan jas merah, ya kita punya jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama, sejarah ulama. Nah, ini yang harus terus dikawal oleh Nahdlatul Ulama. Dan boleh jadi konspirasi itu dalam bentuk yang lain di masa-masa yang akan datang. Entah bernama neokapitalisme yang kemudian menawarkan pariwisata, menawarkan investasi di tanah kita sendiri yang pada akhirnya kita harus mengkhawatirkan tidak menjadi tuan di tanah sendiri. Wal'iyadzubillah, semoga terhindar dari hal tersebut. Dan ujung tombaknya sekali lagi harus kita sebagai penerus, pelanjut, dan pengkhidmah perjuangan para ulama tersebut. Mengingat bahwa sejarah pintu masuk peradaban Islam di Nusantara ini adalah perairan, pantai, ya, sangat terbuka sekali. Hal yang negatif pun terbuka, yang positif pun terbuka. Oleh karena itu, apa yang menjadi pesan, nasihat Sayyidul Jadd almarhum Al-Mafullah Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, beliau pernah berceramah sekali waktu dalam versi bahasa Indonesia di khalayak ramai seperti di stadion begitu. Dan dokumen ini cukup viral di media sosial. Ada yang versi berbahasa Madura tanpa diketahui di mana beliau berceramah. Yang kami ingat semasa kecil dahulu, insya Allah para alumni juga mengingat bahwa beliau seringkali mengumpulkan para santri sekali waktu, tokoh-tokoh teras dari PBNU, dari Jakarta, tokoh negarawan, para politisi dihadirkan untuk memberikan wawasan kebangsaan kepada para santri dan masyarakat luas di Situbondo. Apa yang beliau kisahkan, ternyata ini menjadi dokumen yang sangat penting. Dalam bahasa Madura beliau menyampaikan, engkok ki engak lembek, kok ki kanak mereng debuna para kiai sepuh. Saya ingat kecil dulu, semasa saya kecil dahulu, saya mendengar pembicaraan para sesepuh dari kiai-kiai. Nah, ini diduga beliau mendengarkannya semasa mondok di Syekhona Khalil Al-Bangkalani, karena di usia antara 7 hingga belasan tahun pernah juga beliau di Kiai Imam Tengkina. Nah, antara dua pesantren itulah beliau masa kecil hingga remaja berada di bimbingan tarbiyah para ulama al-amilin, al-arifin. Syekhuna Khalil seringkali didatangi para tokoh-tokoh ulama nasional. Sebelum tahun 24 ya, tahun 20-an pernah ada 60 ulama berkumpul di Surabaya menyampaikan kegelisahan ketika itu tentang fenomena
yang ini sangat diduga kuat produk impor. Jadi Islam yang sengaja didesain oleh penjajah, oleh kolonial untuk menghancurkan akar keagamaan di Nusantara ini. Mereka dilarang untuk berziarah kubur, mereka dilarang untuk tawasul, mencium tangan para ulama, tabarukan, dan seluruh ritual tradisi yang sangat identik dengan Nahdlatul Ulama hari ini. Kegelisahan itu tidak kemudian menemukan solusinya, sampai 44 ulama bertemu di Bangkalan, di Kiai Muntaha kalau tidak salah ingat. Nah, disitulah mungkin Kiai As'ad mendengarkan para sesepuh dari ulama berkisah adanya tulisan naskah kuno. Lagi-lagi ini manuskrip ya, karena kita sangat kehilangan tokoh-tokoh manuskrip. Padahal kalau melihat peradaban sastra di awal itu, bagaimana kemudian para pelajar dari berbagai agama di Nusantara ini, baik di Tanah Jawa, di Bali, di Lombok, belajar menulis pegon. Bagaimana kemudian mereka menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim dengan sang sekerta Ono Coroko. Jadi tradisi tulis menulis, tradisi keilmuan ini mewarnai kehidupan para ulama, para dai-dai kita di masa itu. Apa yang tertulis, kata Kiai As'ad, mengutip diskusi para kiai sepuh bahwa Sunan Ampel Raden Ahmad rahmatullah semasa mengaji, bermukim atau mondok di kota Madinah, kira-kira 4 abad yang silam ya, karena beliau seusia Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, Sahibur Ratib, yang saya berterima kasih ratibnya dibaca di kantor PWNU ini, sehingga menjadi tambahnya nilai rohani spiritual para pengurus dan seluruh warga NU, khususnya di NTB. Mudah-mudahan istiqomah. Nah, ternyata Sunan Ampel ini semasa mengaji di Madinah, beliau mendapatkan suatu karomah, bisa muwajahah, berdialog langsung dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau mewasiatkan, bawalah ajaran Islam Ahli Sunnah wal Jamaah ini ke negeri, Kiai As'ad sebutnya Indonesia. Nah, saya tidak tahu pasti apakah di manuskrip itu, naskah itu tertulis Indonesia ataukah riwayat bil makna dari Kiai As'ad. Boleh jadi kedua-duanya. Jika kemungkinan yang pertama itu adalah lafadz dari Rasulullah, berarti Rasulullah sudah menyebut Indonesia kepada Sunan Ampel. Jika itu adalah riwayat bil makna, teritorial Nusantara adalah bagian dakwah yang sudah mendapatkan nadrah Rasulullah, sudah dipandang oleh batin Rasul, sehingga Sunan Ampel ditugaskan untuk menyampaikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri ini. Oleh karena itu, merawat ajaran yang telah disampaikan oleh para sunan, para wali songo ini, hingga diteruskan oleh para ulama, para kiai, tuan guru, hampir di seluruh pelosok negeri ini, adalah amanat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah dalil, adalah hujjah. Ada 4 riwayat hadis tentang melihat Nabi. Ya, man ra'ani faqad ra'ani, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqadah, dan beberapa riwayat lainnya yang menyatakan bahwa akurasi dari validitas tentang hadis
melihat Nabi ini adalah benar. Ini perlu disampaikan bagi yang tanya dalil kan begitu ya. Apa dalilnya kan begitu. Kalau yang hadir ini insya Allah tidak perlu dalilnya. Karena ulama kita sudah dalil. Tuan guru kita sikapnya saja sudah dalil. Tapi ini sebagai hujah kita bahwa apa yang menjadi catatan manuskrip itu ternyata memiliki dalil yang kuat. Dan itu tercatat di Keraton Cirebon yang disalin dalam bahasa Sangsekerta di Keraton Yogyakarta. Mungkin juga di Leiden atau di beberapa perpustakaan di luar negeri lainnya. Nah, ini yang kita kehilangan akar sejarahnya. Sehingga kadang-kadang hari ini para warga NU begitu ditanya, apa dalil kamu mengamalkan ini dan itu dan semacamnya? Ya karena kita tidak biasa membantah dan tidak terbiasa panjang lebar tentang dalil, ya sudah ikut tuan guru, ikut kiai. Yang itu mudah diancam, mudah dipatahkan oleh mereka sedikit-sedikit dengan dalil kullu bid'atin dhalalah. Padahal mungkin ya hafalnya hanya hadis itu saja kan gitu. Tetapi bisa menghabisi kader-kader muda kita yang lemah. Nah, ini titip. Mudah-mudahan sejarah ini bisa dibukukan dengan baik dan terus disampaikan. Saya tidak bosan-bosan di berbagai forum KNU-an untuk menyampaikan kisah ini. Nah, Kiai As'ad juga pernah menyampaikan di hadapan para santri tentang kalimat khittah ma'hadiyah. Jadi beliau tidak hanya mempopulerkan khittah NU yang kembali kepada khittah di mana telah pernah dituliskan oleh Hadratus Syekh dalam risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau dengan tulisan tangannya sendiri menuliskan khittatus salaf. Jadi khittah NU adalah khittah salaf. Kembali kepada ajaran salafus saleh, sahabat, tabi'in, ya, tabi'it tabi'in yang seluruhnya bersumber dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kitalah yang seharusnya lebih bangga menyebut salaf, bukan yang membawa-bawa nama manhaj salaf kan gitu. Biasanya yang suka mengaku-ngaku bukan pemiliknya, tetapi yang biasa-biasa yang justru mengamalkannya. Kitalah yang mengikuti manhaj salaf. Kitalah yang seharusnya bangga dengan ajaran para masyayikh kita, ulama kita telah bersanad silsilah keilmuan akidah kita kepada para salafus saleh. Alhamdulillah. Ikhtitam sebagai penutup bahwa catatan sejarah ini harus diabadikan, didokumentasikan dengan baik. Manuskrip ini harus terawat, ya. Dan di Indonesia masih sedikit tokoh pakar manuskrip, masih sedikit yang serius membidangi tentang persoalan naskah-naskah kuno ini. Alhamdulillah beberapa pesantren sudah merintis kajian-kajian manuskrip tersebut. Dan seharusnya Lombok ini juga punya ada pengkayaan keilmuan yang berasal dari manuskrip, karena ternyata tercatat tadi naskah kuno Bali Lombok mencatat peristiwa tentang konspirasi antara kolonial Belanda dengan neo feodalis di zaman itu tahun 1719. Kenapa kita harus kembali kepada sejarah? Karena akalnya semesta ini adalah sejarah. Kalau kita ingin karakter seseorang mengetahui, kita kan perlu melihat kurikulum vitae-nya. Dia sekolah di mana, pendidikannya di mana, sepanjang sejarah dia, riwayat akademiknya dapat kita baca. Ya. Sehingga apakah nanti akan menjadi pengurus NU yang benar NU, atau pernah mau jadi Muhammadiyah tapi gagal kan gitu ya. Nah, ini.
Untung tidak terungkap ya kurikulum vitae-nya. Alhamdulillah. Diselamatkan oleh NU ini. Ya. Begitulah pentingnya kita melihat akal sejarah dari catatan-catatan naskah para ulama kita. Oleh karena itu, kita seharusnya berbangga, bersyukur atas nikmat ajaran yang telah diwariskan dari para masyayikh kita, muassis Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Teruslah kita mengkaji kitab-kitab beliau, dan hari ini informasinya akan dimulai pembukaan pengajian kitab. Kitabnya belum ditentukan. Barakallahu fikum. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Dan itu entah ini janjian atau bagaimana, sekarang di mana-mana marak sekali. Jadi mulai dari MWJNU, bahkan di Ranting, kemudian di PC-PCNU, di beberapa PWNU juga memulai kajian-kajian semacam itu. Apakah ini tanda-tanda satu abad NU kembali kepada kejayaannya? Sanu'iduha siratahal ula, ketika tongkat sudah kembali dari perubahan mukjizat ular menjadi tongkat kembali, maka kita berharap NU kembali pada hakikat perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Alhasil, marilah kita menjadi pengkhidmah. Kalau dulu guru kita, orang tua kita membawa tongkat dan tasbih, maka hari ini kita membawa Nahdlatul Ulama sebagai organisasi perjuangan yang memiliki nilai spiritualitas seperti tasbih dan nilai organisasi seperti tongkat. Barakallahu fikum wa dumtum fi khairin. Al-afwa minkum. Allahumma hdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Al-Karam Hadrat Syekh Haji Azaim bin Wadhafir Ibrahimi Sahibul Ma'had Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Nama itu gak penting, yang penting desanya terkenal. Ada yang pesantren namanya terkenal, desanya terkenal, malah radikal malah. Sunnah As-Sofah, ada radikal, Ar-Roja, ada radikal di Boyo, Ploso, Situbondo, Kempek. Nama itu gak penting, ini desanya terkenal. Berarti menyatu dengan masyarakat sekitar, dengan desanya. Itulah hubul wakil iman itu termasuknya. Semua pesantren besar itu yang terkenal nama desanya, bukan pesantren. Ayo, ada yang tahu nggak pesantren Bir namanya apa? Gak ada yang tahu. Buntet apa? Buntet, ayo. Gak ada yang tahu. Yang saya hormati juga Sayyidul Habib Abdul Haddad Yusir dari Sukabumi ya? Sukabumi di sini aja. Mana Muhammad? Ikhwati wa akhwati, teman-teman dari pengurus PBNU, baik syuriah maupun tanfidiyah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih fi sihah wa quwwah wa bastah wa izzah, masih beri sehat, panjang umur, masih eksis
masih bangga menjadi warga Nahdlatul. Jadi kalau bangga saja nggak cukup, harus berperan. Hanya membanggakan jumlah nggak cukup, harus berkualitas. Wa yauma hunainin id a'jabatkum katsratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaytum mudbirin. Ketika habis waktu Makkah, umat Islam berjumlah 100.000 lebih, kemudian masuk kota Hunain, menuju kota Hunain. Kota kecil, enggak ada kebenarannya. Maka orang Islam sombong, saya atau kami mayoritas pasti menang. Kota Hunain kecil, 100.000 lebih jumlahnya. Di tengah jalan dijumpai oleh musuh jumlahnya sedikit, musuhnya kocar kacir, terbirit-birit kecuali Rasulullah dan para khulafaur rasyidin Sayyidul Awwalin lari. Kalau itu lari semua. Kenapa? Jumlah banyak tidak ada artinya. Lam tughni ankum syai'a. Wa dhaqat 'alaikum al-arhab. Jumlah banyak ketakutan dengan jumlah sedikit. Jumlah banyak ini kalah, minder, kecil hati melihat kelompok yang kecil tapi militan, tapi pintar, menguasai medsos, menguasai apa? WhatsApp. Kita yang lama, kita yang banyak ini malah kita korban dibully, korban dari domba, korban disebarkan fitnah, jadikan objek fitnah. Yang menguasai kontennya mereka, dan kita mayoritas, mereka berkualitas, kita tidak. Nah, sementara yang begini ini manfaatnya hanya sebagai pemenang pemilu. Karena kita banyak, maka pilihan bupati, pilihan lurah, bupati, wali kota, gubernur, presiden pasti butuh kita. Kalau setelah menang, ya kan hanya jumlah saja yang ada, hanya jumlah saja. Jadi paling-paling namanya komparatif. Kami lebih banyak daripada Muhammadiyah, kami lebih banyak daripada syariat Islam, kami lebih banyak daripada apa? Daripada Asyriah. Cuma gitu. Tapi tidak kami lebih berfungsi, lebih berkapasitas, lebih berkualitas daripada siapa. Itu yang diperlukan, kan? Hanya jumlah banyak, namanya kompetitif. Kalau kami juga punya kepandaian, skill, punya keahlian, siap menerima estafet apapun, namanya kompetitif. Kalau hanya jumlahnya namanya komparatif. Sampai sekarang masih jumlahnya bisa dibanggakan. Ya nggak apa-apa. Kita yang jadi kebanyakan masih mustad'afin, mustahiqin, belum muzakin. Oleh karena itu, supaya kita menjadi muzakin, ayo kita baca surat Waqiah. Barang siapa baca surat Waqiah, baca surat Asar 14 kali, pasti akan dicukupi rezekinya. Yang yakin saja, syaratnya kerja keras. Kecuali nggak kerja sama saja. Makanya ketika Al-Quran Allah menceritakan ciptaan langit, khalaqah samawati, itu khalaqah ciptaan. Tapi kalau bagaimana memanfaatkan kekayaan bumi, ja'ala walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha. Ja'ala artinya apa? Walaupun fa'ilnya Allah, tetap harus kita berjuang. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya jadikan kamu penguasa dan kamu ja'ilun. Itu kalau khalifun enak, tidak jadi itu. Ja'ilun pakainya kita harus berjuang. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. فيقول قطب الرباني الفقير إليه تعالى عبد القادر الجيلاني بن صالح بن دوس في شأن هذا الدعاء. Syekh Qadir Jilani berkata, itu waliullah qutbun minal aqtabil arba'ah. Wali kutub dan 4. Jilani,
Syekh Syadili, Ahmad Badawi, Hasan Rifai, wal kutub itu. Nah, beliau orang kaya, orang Baghdad, beli tanah 10 hektar di daerah Fustat, Kairo, Mesir. 10 hektar, 10 faddan, 10 hektar akuran, pokoknya istilah Mesir, faddan. Dibangun rumah rusun untuk orang miskin daerah Fustat. Daerah Fustat itu di situ ada makomnya Imam Syafi'i, makomnya Ibnu Hajar Asqalani, makomnya Waqif Ibnu Jarrah, makomnya Abi Zakaria Al-Ansari, pengarang Al-Wahhab, itu makomnya. Daerah kumuh, daerah miskin. Orang tinggal di rusun, tanahnya masih ada tulisannya Hadil Buq'ah Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi beliau itu adalah wali, kaya, dermawan. Sama potongannya, wali bukan, miskin larat, sempurna, misalnya itu sempurna. Saya kelihatan sempurna sama ini. Wali bukan, kaya tidak, dermawan tidak, sempurna banget. Beliau berkata begini, qad iktasartu ala du'a'il waqi'ah litaysiril rizqi. Saya telah meringkas doa waqi'ah untuk memudahkan saya rezeki. Di anna man qara'a suratal waqi'ah 41 marratan fi majlis wahid qudiyat hajatahu. Barang siapa membaca suratul waqi'ah 41 kali dalam satu majlis sekaligus, 41 kali, maka apapun kebutuhannya pasti diijabai oleh Allah. Wa khususan fi ma yata'allaqu bi talabil rizq, terutama tujuan agar rezekinya gampang. Wa kadzalika man qira'atuha ba'da salatil 'asr 14 marrah. Wa hadha mujarrabun masyhur. Begitu pula, gak usah 41 kali lah, asal istiqomah ba'dal 'asr 14 kali. Sebentar sekali. Kalau udah lancar 3 menit. Kalau sudah ajar ya 10 menit. 3 menit selesai. Wa qala Ibnu Nasr al-Hakim, man qara'aha sabahan wa masa'an ma'a sidqin niyyati lam yashkul faqr. Barang siapa membaca surat Waqi'ah pagi dan sore dengan niat yang ikhlas, tidak pernah mengadu tentang kefakiran. Artinya tidak pernah menjadi orang yang abadan selamanya. Wa aghnahullah, dan Allah akan memberikan kecukupan kekayaan pada orang tersebut. Mau? Ayo kita baca Waqi'ah pagi dan sore, jangan lupa. Dan ini ada doanya, karangan atau tulisan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya ijazahnya dari Syekh Saleh Muhammad Al-Ja'fari Darrosan Kairo. Aku belum keren di Darrosan. Oh, di Mekah. Di Kairo ada namanya Darrosan. Ada majlis zikir di situ. Yang bawa ke masjid itu Presiden Anwar Sadat. Tuan Ja'fariyah. Saya pernah masuk ke situ sekitar jam 11 malam, lampunya mati di dalam, bangun penuh. Saya dengan di depan nggak melihat, saya di depan nggak melihat, nggak kelihatan mukanya, gelap. Tapi begitu Syekh datang, langsung kelihatan. Di depan kelihatan mukanya. Kata Syekh, wajhu munawwar, wajahnya bersinar. Oleh karena itu, saya ijazah ini, dan beliau minta, sekarang udah almarhum, minta diberi hadiah Fatihah. Dan nanti kalau baca ini, silakan Fatihah siapa saja silakan, tapi jangan lupa Syekh Abdul Qadir Jilani dan Syekh Saleh bin Muhammad Al-Ja'fari. Dan tolong kalau silakan dengan ikhlas, tapi ya saya mohon hadiah Fatihah ayah saya juga, ayah saya, Ayah Abdul Sirot.